Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami akan memaparkan materi kami kaitannya dengan pengimbasan terhadap budaya positif yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu. Yuk berdiri sebentar. Wah, kasihan ini. Silakan Bapak. Keluarga besar SMA Negeri 1 Sungai Pinang, kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Pinang, kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Pinang, dan Dewan Guru yang pada hari ini bersedia hadir dalam kegiatan kami pengimbasan dan pengembangan budaya positif pada komunitas praktisi. Ini sesuatu yang luar biasa. Di luar dugaan kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bagaimana membuat sebuah sekolah itu membiasakan diri dalam budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini yang akan memaparkan materi adalah saya sendiri, Sri Purwati, dan hari ini mengenai yang saya akan sampaikan adalah mengenai disiplin positif filosofis pendidikan keagamaan. Jadi mungkin dalam keadaan kita sekarang, satu permasalahan kita hadapi semua. Saya sendiri sebagai guru, teman-teman rekan sejawat saya sebagai guru yang mengajar di Sungai Pinang, satu permasalahan yang terbesar adalah kedisiplinan. Karena disiplin ini bukan hanya takut, disiplin itu akan bernilai besar dan akan menghargai
bagaimana membantu teman-teman semua, dan kami juga bergerak untuk menciptakan lingkungan yang positif. Sebenarnya Bapak Ibu, kami bukan menggurui. Sebenarnya para senior, Bu Mis, Bu RA, Bu Ambar, dan lain-lain, teman-teman juga yang lain-lain, sebenarnya sudah punya siasat sendiri untuk mengatasi bagaimana kedisiplinan siswa. Tapi di sini kami hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan materi berkaitan dengan penyumbasan. Jadi mohon maaf sebelumnya, kami juga mohon sumbang sarannya untuk membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Itu saja untuk pengantarnya. Dan yang pertama, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara sendiri adalah bapak pendidikan di Indonesia. Jadi dalam sejarah betapa besar perjuangannya dalam mengembangkan bagaimana pendidikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Ki Hajar Dewantara sendiri itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin kuat. Sesungguhnya yang disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin diri. Disiplin diri itu ya mewajibkan kita untuk bekerja sekeras-kerasnya. Ya. Namun apabila disiplin diri kita tidak mampu melaksanakan self-disiplin, disiplin diri, maka penguasalah yang berhak mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus dalam suasana yang merdeka. Jadi kami berkali-kali mendapat konsep merdeka belajar, di mana memberikan kebebasan pada siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, lahir dalam diri sendiri. Nah itu bagaimana kita peran guru untuk menumbuhkan disiplin diri dalam diri siswa tersebut. Lagi seperti tujuan disiplin positif. Jadi berkaitan apa sih tujuannya? Jadi tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang merdeka, menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dia percayai, tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu guru, jadi siswa apabila sudah memiliki disiplin diri positif pada dirinya, maka dia akan percaya menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, menghargai kerjanya. Jadi dia akan berperilaku baik seperti itu. Itu tujuan disiplin positif. Selanjutnya Bu, bagaimana peran guru? Di sini memang ada tulisan peran guru penggerak, tapi saya tidak mengkhususkan di sini. Ini peran semua guru. Jadi guru berperan semuanya bagaimana mendisiplinkan positif terhadap siswa. Yang pertama, kalau kita sebagai guru penggerak itu menggerakkan teman kita lain agar tergerak, dan semoga teman lain juga bergerak untuk teman yang lain. Jadi pergerakan ini ibaratnya seperti roda. Kami tidak akan bisa berjalan di sini tanpa Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan tanpa Bapak Ibu semuanya. Kami roda belakang yang bergerak, roda depan. Kalau roda belakang bergerak, depan ikut bergerak juga. Jadi itu suatu sistem, ada mesinnya, ibarat sebuah kendaraan sama-sama untuk membangun sekolah SMA Negeri 1 Sungai Pinang ini. Untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, Ibu Septi. Jadi kadang kalau kita lihat anak-anak, ada beberapa motivasi perilaku yang terjadi pada anak-anak. Kenapa dia berbuat? Dia berbuat untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Oke nak, kamu yang pertama tujuan apa lagi berbuat orang? Untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan jasa dan penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Nah, ketika kita ada di posisi ketiga, ini kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita menilai nilai-nilai yang kita percaya itu unggul. Oh, saya berbuat ini untuk masyarakat. Oh, saya berbuat ini untuk anak didik saya. Maka ketika kita percaya dengan nilai itu, maka itulah yang menjadi unggul dibandingkan ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya Bu Septi, kami mohon maaf juga Bapak Ibu karena jadwal kita ini agak panjang.
pemaparan untuk 20 menit, saya 20 menit. Baru tadi jawab. Selanjutnya kontrol, posisi kontrol guru. Jadi guru sendiri, kita sebagai guru itu ada beberapa kriteria guru posisi kontrolnya. Satu, menghukum. Guru yang memberikan hukuman terhadap siswa misalnya. Ketika siswa tidak mengerjakan masalah tugas, maka melakukan hukuman terhadap siswa. Lalu caranya bagaimana? Misalnya kamu telat, kamu tidak memberi tugas, mengerjakan tugas, maka hukumannya seperti ini. Itu fungsi guru, kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, kontrol guru sebagai apa? Sebagai membuat orang merasa bersalah. Bagaimana caranya? Ketika kita mengambil siswa membuat masalah, kamu sadar nggak? Kita bisa bilang, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan ini? Kamu menyesal nggak bahwa kamu telah merugikan orang lain? Nah, ini salah satu contoh yang kami dapatkan dalam kegiatan guru penggerak. Selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman yang dapat kita terapkan di siswa adalah ketika memanggil siswa, ketika ada masalah dengan siswa, mengajak dia untuk berbicara istilahnya secara santai. Jadi kita bisa memanggil siswa, nah ini permasalahan kamu hadapi, ayo solusinya bagaimana? Kita cari bersama-sama yuk. Jadi kita bisa terapkan seperti itu. Atau sebagai pemantau atau monitor. Jadi kita ketika ke lapangan mendapatkan kasus, kita lihat, kamu ada siswa berkelahi, kami diberitahu, kalau posisi pengontrol silakan diambil kedua siswa tersebut, diselesaikan masalahnya, kemudian biarkan dia mencari solusinya sendiri dengan tetap memberikan arahan yang dibuatnya itu salah, seperti itu. Lalu ada sebagai manajer. Jadi fungsi manajer di sini bagaimana guru penggerak memanage kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa agar menjadi suatu hal yang berbalik, menjadi suatu hal positif. Selanjutnya untuk safety. Nah, Bapak Ibu, yang ini yang belum mungkin rata-rata kita lakukan, keyakinan kelas. Saya sendiri keyakinan kelas ini baru saya dapatkan di guru penggerak. Keyakinan kelas ini seperti ini. Jadi ketika kita masuk kelas, kita mengajar, kita buat semacam aturan, rule-nya. Jadi ketika kita buat aturan, oke anak-anak selamat pagi semuanya, salam bahagia dan merdeka belajar. Ketika kita bilang, baiklah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, siswa keluar harus izin. Atau kedua, pakaian harus rapi. Dengan berbagi yang kami dapatkan dalam diskusi secara virtual, satu, harus memunculkan muka wajah. Dua, memute suara ketika sedang presentasi. Ketika di kelas juga bisa. Artinya ketika siswa masuk, sebelum kita belajar melakukan sebuah kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya. Oh, saya telah melanggar kesepakatan bersama, keyakinan bersama. Dan pada awalnya itu bisa kita lakukan, enggak butuh banyak waktu, sekitar 5 menit itu bisa dilaksanakan. Nah, jadi artinya dengan kata lain, ketika kita masuk kelas, kita sudah melihat dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini menuntut kita memahami, sebagai guru memahami bagaimana siswa. Mungkin keadaan siswa, latar belakang siswa yang membantu orang tua dan lain-lain itu perlu menjadi suatu pertimbangan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang kalau dikaitkan dengan guru perannya sebagai kontrol, maka kita dapat memberikan kasih sayang kita kepada siswa. Contohnya, apabila siswa terlambat, siswa tersebut perlu kita pahami dulu alasannya seperti apa. Saat itu mungkin kondisi siswa sedang ketakutan, maka sebagai guru kita harus memberikan kasih sayang kita kepada siswa tersebut.
Kita tidak boleh langsung mensuggestinya tanpa kita menyadari bagaimana alasannya, kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Setiap manusia membutuhkan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Setiap anak memiliki potensi yang dapat kita kembangkan, sehingga setiap individualistis siswa itu memiliki potensi yang beragam. Tidak sama Bu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Seseorang anak bisa menentukan apa yang dia inginkan sesuai bakat dan minatnya. Ataupun dalam pembelajaran, ada dia lebih menginginkan pembelajaran yang untuk lingkungan luar, bukan di dalam kelas. Kemudian ada juga tentang 5 kebutuhan. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah kesenangan, di mana orang melakukan segala sesuatu itu karena atas dasar rasa senang, ingin melakukan sesuatu karena senang. Dan inilah Merdeka Belajar, kita menuntut siswa untuk menjadi orang yang bahagia dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar manusia mengenai segitiga restitusi. Jadi ada video yang sudah saya share di YouTube mengenai penyelesaian kasus siswa. Nah, ini salah satu masalah juga, karena selama ini kasus-kasus yang dihadapi terhadap siswa adalah seolah-olah mendapat hukuman, dan kita tidak tahu bahwa kita pernah melukai juga hati siswa. Kita juga sebagai guru terluka, siswa juga terluka. Ini salah satu masalah yang dihadapi. Saya sendiri pengalaman pribadi menghadapi segitiga restitusi terbayang, di mana saya pernah dimarahi dan membekas sampai sekarang di hati saya. Di mana ada kebencian muncul di hati saya, dan mungkin itu juga akan dialami kita sebagai guru, muncul juga terhadap siswa. Nah, kami dalam kegiatan guru penggerak diajari semacam solusi untuk mengatasinya. Ada suatu solusi namanya segitiga dari guru penggerak Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, ketika dipanggil di hadapan kita, kamu ini seperti ini, masalahnya seperti ini, maka ketika mereka ribut atau berkelahi, kemarin saya beri contoh berkelahi, kita nggak bisa langsung menjas yang ini salah, kita panggil dulu, kemudian kita beri pengarahan. Kata-kata yang bisa kita gunakan di sini ada kalimatnya, manusia itu tidak sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, Nak. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi di sini pemilihan kosakata yang digunakan sehingga tidak melukai mental anak. Karena beberapa dilihat ternyata siswa yang bermasalah itu dari rumahnya memang pola asuhnya keras. Artinya ketika orang tua tidak menghargai anaknya, akhirnya anaknya tidak menghargai orang tua, dan itu terbentuk lama sehingga ketika di sekolah kita tidak, sebagai guru tidak salah. Di kegiatan guru penggerak kami mendapatkan bahwa pola asuh pertama kali itu dalam keluarga, karakter pertama kali dibentuk dalam keluarga. Saya sempat menyalahkan diri saya karena banyak kasus siswa yang tidak bisa saya selesaikan, tidak bisa mengubah siswa. Ternyata karakter itu dibawa dari keluarga pertama sekali. Jadi ini salah satu permasalahan yang dihadapi. Jadi bagaimana solusinya kita? Solusi kita adalah memberi sedikit celah peluang untuk memasukkan nilai-nilai positif. Anak membuat kesalahan, oke Nak, kamu tidak apa-apa. Semua orang pernah salah. Tapi bagaimana kamu menyiasati kesalahan ini? Itu salah satu kosakata yang diberikan, yang dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa. Setidaknya dari yang tumpukan masalah yang dihadapi siswa, kata-kata negatif yang didapat siswa misalnya segini, kita masukkan segini, kecil, tapi setidaknya dia pernah tahu ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita men-share-nya sama dengan yang tadi, akan bertumpulah nilai-nilai kesalahannya dan justru akan
menambah nilai negatif pada diri siswa tersebut. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya. Gunakan pada siswa. Oke, memberi penguatan kepada dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu tidak melakukan. Misalnya dia berkelahi, sudah ada meja kursi di situ. Tapi yang digunakan misalnya pukulannya, bukan kursinya. Oke, kamu bisa melakukan hal buruk ini. Kamu tidak melakukan. Tetapi baru kita, kamu ini temanmu. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu bisa. Atau kita tanya lagi ke siswa. Kamu Pak Nak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Kita gali alasannya. Jadi dia terbuka. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting untuk dirimu. Itu salah satu kata-kata. Jadi penggunaan kata-kata dalam validasi tindakan yang salah ini luar biasa saya dapatkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, itu maksudnya meyakinkan siswa untuk tidak membuat kesalahan. Aksi langsungnya bagaimana? Apa yang kita bisa percaya sebagai di dalam kelas ini? Atau nilai apa yang bisa kamu dapatkan? Atau kamu nanti mau jadi orang seperti apa nak? Nah itu salah satu kata-kata yang dapat memicu keyakinan siswa. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, mungkin bisa dapat memicunya. Lalu selanjutnya mengenai ini langsung pada pokok bahasan Bu Septi. Seperti kamu sudah melakukan kesalahan, tapi ya seperti itulah salah satunya ada pemilihan kata-kata yang harusnya kita benar-benar pikirkan terhadap siswa, jangan sampai membekas seperti itu. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada sesi kita buka sesi tanya jawab untuk kegiatan tanya jawab boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bimbingan konseling di SMA Suleman Pinang ini. Izin bertanya dari yang dipaparkan oleh Ibu, maksud segitiga restitusi. Ya, di situ ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jelaskan apa maksud segitiga restitusi, terus contoh Mengenai segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Pengertian dari segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu pengertiannya. Lalu bagaimana ketika menstabilkan emosi? Jadi di sini ada peran guru. Kalau kita menstabilkan emosi seperti ini Bu, kita lihat contoh kasus aja. Saya berikan kasus. Seorang anak yang datang terlambat ke sekolah, itu pasti di dalam dirinya itu kondisi tidak stabil. Kenapa emosinya tidak stabil? Yang pertama sudah ketakutan duluan, takut telat. Yang kedua terburu-buru. Yang ketiga dia bisa bohong kapan saja dan alasan dengan apapun caranya. Nah disinilah peran kita sebagai guru menstabilkan emosinya dulu. Jangan kalau di sini tidak memberikan langsung hukuman, tapi dipanggil. Kamu terlambat, seperti kemarin kasus kamu terlambat tidak apa-apa. Tapi kita berikan ketika menstabilkan emosi kata-kata kamu terlambat nak, tidak apa-apa. Itu kata-kata menstabilkan emosi. Sudah tenang dia, tenang. Nah, baru kita masuk ke fase berikutnya. Ya, fase kedua. Kita gali tahap kedua karena yang kita cari kamu yang tahap kedua menggali pertanyaan siswa apa sih latar belakangnya dia terlambat. Baru saya terlambat karena pecah ban. Kadang kita tidak tahu apa yang dialami siswa. Kecuali memang siswa itu malas sendiri. Nah, kalau siswa dengan kategori seperti itu tadi kan Ki Hajar Dewantara bilang. Sedangkan kalau terutama saya pribadi sendiri kalau misalnya ada salah ketakutannya nih. Nah, untuk kalau dalam bimbingan konseling itu membangun hubungan baik. nah, itu ya.
Terima kasih guru atas waktu yang diberikan kepada kami.